Indonesia akhir-akhir ini, kita lihat beberapa bulan terakhir justru anak-anak itu makin meningkat yang kena paparan COVID-19, dan bukan hanya masalah kesehatannya saja, psikisnya juga pasti selama isolasi mandiri ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini akan kita bahas hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga psikologis mereka saat mereka terpapar COVID-19? Untuk anak-anak yang memang masih sangat bergantung pada orang tua, mau tidak mau memang membutuhkan dukungan orang tua dalam keseharian dan aktivitasnya. Apalagi ketika tubuhnya nggak enak, badannya dirasa nggak sehat, itu kan lebih nggak nyaman lagi. Dan dukungan dari orang tua tuh bisa jauh lebih banyak gitu diperlukan oleh anak gitu kan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu mau tidak mau memang orang tuanya yang harus memproteksi diri lebih untuk tetap bisa melakukan pengasuhan kepada anaknya. Pastikan bahwa orang tuanya memang dalam kondisi yang prima atau sehat. Gunakan APD yang lengkap sempurna untuk mencegah supaya memang tidak tertular begitu kan. Tapi bahwasanya memang penjelasan itu diberikan boleh dengan bahasa yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tapi kalau memang masih sangat bergantung, apa boleh buat gitu kan. Memang orang tua boleh buat. Kalau bisa orang tuanya sendiri yang memang mendampingi begitu ya. Betul. Walaupun memang posisinya yang terpapar hanya si anak. Mbak Ayu, kalau tadi kita lihat bahwa cemasnya lebih tinggi, lalu karena informasi juga banyak gitu ya. Apakah ini juga satu tanda bahwa kalau anak remaja yang terkena paparan COVID dan harus isoman, memang kondisinya akan lebih nggak nyaman karena memang paparan informasi lebih banyak. Secara kemampuan untuk mendapatkan dan mencari informasi gitu, sehingga sudah paham bahwa oh ini saya bisa menularkan orang lain, akhirnya menimbulkan ketakutan seperti yang dirasakan oleh Fiona begitu kan. Kemudian ini nggak pasti gitu, beritanya yang di sini ada yang bisa menyebabkan hal seperti ini bisa membawa hal buruk seperti ini. Banyak hal seperti itu yang sudah bisa didapatkan oleh remaja yang pada akhirnya sedikit banyak mempengaruhi emosi yang dirasakan oleh remaja tersebut gitu. Bisa jadi emosinya jadi jauh lebih takut, jadi jauh lebih cemas, jadi jauh lebih khawatir gitu kan. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Cara buat kita yang sedang menjaga orang yang lagi isoman gitu, biar kitanya tetap tenang gimana? Tetap happy, tetap tabah gitu. Terima dulu bahwa oh ya ini ada anggota keluarga terdekat saya yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri dan terpapar COVID gitu kan. Either itu orang tua, adik ataupun kakak. Kemudian yang kedua adalah setelah berhasil menerima, emosinya kan jadi lebih enak ya. Oh ya udah, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dua, kemudian merujuklah pada fakta, lihat kondisi kesehatannya dan berfokus pada apa yang bisa dilakukan saat itu. Jadi mulai list up gitu kan, apa yang harus dilakukan, kemudian harus periksa apa, kondisinya apa yang harus dilakukan. Berfokuslah pada hal-hal tersebut yang memang bisa kita kontrol. Ketiga, kemudian kalau memang kita merasa kita tidak mampu untuk mendapatkan informasi yang belum tentu benar dan kadang-kadang justru membuat kita merasa nggak nyaman, ya sudah diputus saja batasan informasi tersebut. Mbak Ayu, sebenarnya penting banget nggak sih kita tuh dalam kecemasan kan perlu relaksasi. Relaksasi semacam apa yang bisa diterapkan pada anak, khususnya anak balita? Anak itu kan penting emosinya adalah dengan bermain. Jadi bermain itu selain punya fungsi untuk belajar bagi anak, permainan-permainan itu juga bisa membuat anak releasing emosi mereka. Kemudian menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan bermain. Bermain sendiri bisa, didampingi bisa, dia mengekspresikan emosinya seperti apa, mainnya macam-macam apa aja. Bermain bebas yang anak-anak suka pun itu bisa menjadi parts dari releasing emosi dia yang takut, yang khawatir seperti itu. Mbak Ayu, kan memang pasti kondisinya beda-beda. Ada yang mungkin gejalanya ringan, sampai gejalanya berat, sesak nafas dan segala macam. Ini untuk anak yang usianya masih di bawah 10 tahun, ini ada pengalaman yang pastinya luar biasa. Bisa tidak sih jadi beban psikis setelah dia jadi penyintas, setelah ini bahkan sudah sembuh pun akan jadi trauma tersendiri masa-masa ini? Kalau ditanya kemungkinannya bisa atau enggak ya mungkin saja gitu kan, karena ini kan pengalaman yang berat untuk anak kita. Orang dewasa saja mengalami hal tersebut itu kan rasanya berat gitu kan, apalagi juga yang namanya anak-anak mengalami hal tersebut. Semoga makin makin rendah anak-anak yang terpapar COVID dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita sehat ya Mbak Ayu. Makasih banyak ya Mbak Ayu, tetap jaga kesehatan untuk bisa berbagi informasi bersama keluarga Indonesia di rumah.